kemudian rusak karena proyek-proyek infrastruktur ya, merusak ekosistem air ya. Misalnya ini studi dari seorang antropolog dari University College London yang bernama Profesor Moore atau ibu dari namanya ibu. Dia seorang perempuan ya, dia mengkaji di Kenya, yaitu Henrietta Moore ya. Ya dia berargumen bahwa proyek-proyek yang melibatkan industrialisasi ini justru merusak ekosistem air ya. Akibatnya banyak kemudian yang hewan-hewan yang bergantung hidupnya kepada sungai, tapi karena dibendung maka dia menjadi hewan-hewan yang extinct atau punah akibat dari proyek infrastruktur bendungan tadi. Di satu sisi lain, budaya masyarakat itu tidak otomatis berubah ketika terjadi bendungan. Misalnya tentang musim panen misalnya ya. Musim tanam ya. Logikanya para pengambil kebijakan ya, dengan adanya bendungan maka orang bisa melakukan menanam sepanjang tahun ya, karena air tersedia. Namun budaya masyarakat itu mengatakan bahwa yang namanya menanam walaupun ada airnya cukup ya itu pada musim awal-awal musim penghujan ya. Jadi mereka punya budaya sebelum musim penghujan mereka banyak mengadakan upacara-upacara adat yang itu mereka tidak sibuk untuk menanam ya. Ada misalnya di Kenya itu masyarakat di situ melakukan upacara adat sebelum musim tanam. Jadi mereka tidak langsung menanam walaupun ada bendungan. Jadi pola hidup masyarakat tetap sama walaupun terjadi bendungan. Jadi apa yang diharapkan oleh proyek-proyek infrastruktur itu tidak dengan dimana pertanian itu menjadi ekstensif dengan banyak orang menanam tidak ditentukan oleh musim, ternyata tidak berlaku di masyarakat Kenya. Justru masyarakat tetap mengikuti ritual adat yang selama ini sudah berlangsung lama ketimbang mengikuti pola baru yang diharapkan oleh pemerintah yang melalui proyek industrialisasi ya. Nah, inilah yang kemudian pengalaman masyarakat Eropa ya yang ditemukan di Kenya waktu itu gagal. Makanya ada yang sering menyebut juga dengan istilah ini adalah masalah Europanisasi ya. Ya, Eurocentrism bahwa mencoba untuk menerapkan apa yang terjadi di Eropa juga di Afrika. Nah, ini yang kemudian yang menjadi concern dari Henrietta Moore, yaitu seorang antropolog dari University of College London. Oke, nah kalau kita melihat contoh yang lain misalnya studi yang dilakukan oleh Escobar di Kolombia misalnya, pendekatan yang teknokratik ya, kita sebut istilah teknokratik ya, yang menekankan pada sisi ekonomik yang sangat dominan ya, yang sering dipakai oleh banyak negara, dipromosikan oleh IMF ya. Teknokratik ini pendekatan yang menekankan pada pendekatan yang economic centris ya, economic way of thinking ya, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, pendekatan ini yang kemudian banyak digunakan oleh pejabat-pejabat negara, para ekonom-ekonom ya. Nah, ketika ini diterapkan di banyak negara termasuk di Kolombia ya, justru terjadi namanya tadi kelaparan. Ya, jadi terjadi apa yang kita sebut istilah famine dan macam-macam ya. Dan juga terjadi poverty, kemiskinan ya. Ya. Yang menjadi titikan dari Escobar adalah kemiskinan. Kita ambil contoh misalnya contoh yang paling konkret dengan pendekatannya Escobar mungkin adalah di Lampung sendiri ya. Ya. Untuk melakukan industrialisasi pertanian ya, industrialisasi pertanian, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak zaman dahulu kala adalah melakukan disebut dengan istilah hak guna usaha ya, atau hak guna lahan lah kalau di konteks Lampung ya. Nah, kenyataannya adalah hak guna usaha ini sering memakan tanah-tanah dari masyarakat adat ya. Nah, ini yang jadi problemnya ya. Misalnya kita ambil contoh dari Sugar Group Company ya. Sugar Group Company ya, kasus di Lampung ya. Sugar Group ini kan tidak punya lahan sebenarnya. Ya. Dia mengambil tanah
negara, ya, tanah negara, ya, tanah negara yang sebenarnya adalah sebelum Indonesia merdeka, pada sebelum tahun 1945, ya. Ini adalah tanah adat masyarakat Tulang Bawang dan Lampung pada umumnya, ya, suku Lampung asli, ya. Nah, untuk memproduksi gula secara masif, maka pemerintah justru butuh yang kita sebut istilah capital modal, ya, capital modal. Ya, kalau mengandalkan sektor pertanian yang sifatnya kerakyatan atau masyarakat, maka tidak padat modal, ya, tidak ada teknologi, ya. Apa kelemahan pertanian rakyat itu? Ya, pertanian rakyat. Kalau kita menyerahkan gula kepada rakyat misalnya, yang pertama nggak ada modal, ya. Modal itu penting, ya. Yang kedua juga teknologi minim, ya. Teknologi minim, ya. Dan tiga, sumber daya manusia juga masih terbatas, ya. Artinya kualitas sumber daya manusianya, petaninya masih sifatnya tradisional, ya. Belum, mungkin karena petaninya itu belajar dari secara turun-menurun, bukan belajar dari IPB atau Unila, sehingga secara SDM petani punya kelemahan di situ. Nah, untuk memproduksi satu produk pertanian secara cepat, maka pemerintah mau tidak mau melakukan industrialisasi dengan cara menggandeng perusahaan-perusahaan besar seperti Sugar Group Companies misalnya, yang bisa menutupi kelemahan dari tiga aspek ini, ya. Sugar Group punya capital, ya. Dia juga punya teknologi yang bagus, teknologi yang canggih, ya, untuk mengolah gula, dan dia juga punya SDM yang berkualitas karena umumnya adalah alumni IPB, ya. Uniknya itu banyak alumni IPB ketimbang Unila, ya. Padahal itu di Lampung, ya. Nah, kemudian pemerintah menginvestasikan atau menarik investor itu Sugar Group dengan cara memberi hak guna usaha lahan yang luasnya luar biasa, ya, di Lampung. Dan harapan terjadi intensifikasi pertanian secara lebih maksimal, intensifikasi pertanian gula diproduksi lebih banyak, ya. Nah, kenyataannya adalah yang terjadi adalah ketika modal itu masuk, yang terjadi adalah kemiskinan, ya, poverty, ya. Kenapa? Karena petani yang awalnya itu punya lahan, tapi karena ada Sugar Group, ada perusahaan, maka dia tidak punya lahan, ya. Petani yang punya lahan akhirnya juga tidak bisa menanam gula karena mereka kalah secara teknologi, ya. Juga secara SDM juga minim, ya. Sehingga petani itu mau tidak mau akhirnya lahan minim, ya. Lahan minim, nggak punya modal, akhirnya cuma mengandalkan misalnya sektor pertanian yang sifatnya tradisional. Nah, akibatnya inilah menjadi masalah kemiskinan di banyak sentra-sentra desa di Lampung, ya. Sehingga industrialisasi yang tadinya adalah investasi tadi, ya, melalui pendekatan teknokratik bahwa pemerintah harus mendatangkan investor asing, investor besar, lalu yang punya teknologi, yang punya SDM, ya, dan punya modal besar. Yang terjadi adalah orang-orang masyarakat yang indigenous, yang asli, gitu, menjadi masyarakat yang dipinggirkan di dalam konteks ini. Nah, inilah kasus yang bisa menarik misalnya untuk lihat konteks di Lampung, ya, yang mirip studinya dengan apa yang dilakukan oleh Escobar di Kolombia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Kita akan bahas teori alternatif lagi di pertemuan berikutnya, tapi yang intinya adalah seperti inilah, ya, yang kita bahas hari ini, ya. Dari overview, ya, lalu ke pendekatan alternatif, ya. Nanti kita akan melihat pendekatan alternatif lain, ya. Pendekatan alternatif yang dipakai oleh Henry Moore misalnya ketika melihat kasus Kenya, ya, di mana bendungan justru membuat ekosistem yang akhirnya pada rusaknya extinct, ya, kepunahan dari hewan-hewan yang mengandalkan sumber air, ya. Ya, kalau ada satu aja yang musnah misalnya, itu bisa bersangkut paut dengan apa yang kita kenal istilah food security, ya, karena
merusak ekosistem itu berhubungan dengan food security kita juga, ketahanan pangan kita ya. Lalu kita ambil contoh kasusnya Escobar di Kolombia, dan kita lihat bagaimana konteks yang sama, analisa yang sama untuk melihat industrialisasi pertanian di Lampung, terutama dalam kasus Sugar Group. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.